Semangat pagi sahabat Matematika. Jumpa lagi di channel Matematika. Saat ini melanjutkan seri turunan. Akan kita bahas mengenai turunan fungsi komposisi dan tafsiran geometris turunan. Turunan fungsi komposisi, tafsiran geometris turunan. Untuk menentukan turunan fungsi fx sama dengan 2x plus 3 dikuadratkan, dapat kita selesaikan dengan cara menjabarkan terlebih dahulu bentuk tersebut. Namun cara tersebut tidak bisa kita gunakan misalnya untuk mencari turunan fungsi fx sama dengan akar pangkat 3 dari 2x kuadrat plus 1. Fungsi tersebut dapat kita ilustrasikan seperti ini. F memetakan X menjadi 2X plus 3, kemudian G memetakan 2X plus 3 menjadi 2X plus 3 dikuadratkan. Sehingga kalau kita tulis Fx dan Gx-nya, definisinya adalah Fx sama dengan 2X plus 3, Gx sama dengan X kuadrat, maka G bundaran Fx sama dengan Gfx sama dengan G 2x plus 3 sama dengan 2x plus 3 dikuadratkan. Nah, inilah disebut dengan fungsi komposisi. Bagaimana menurunkan fungsi komposisi seperti itu? Jika Y sama dengan G bundaran F sedemikian sehingga Y sama dengan Gfx, di mana F dan G adalah fungsi-fungsi yang mempunyai turunan, maka Y juga mempunyai turunan, sehingga Y aksen sama dengan G aksen Fx kali F aksen X. Dalam bentuk yang lain bisa kita ubah sebagai berikut. Misalkan U sama dengan Fx, maka F aksen X sama dengan du dx, dan G aksen Fx sama dengan G aksen U sama dengan dy du, sehingga Y aksen sama dengan G aksen Fx kali F aksen X, atau secara ringkas bisa kita tulis dy dx sama dengan dy du kali du dx. Nah, notasi turunan dy dx seperti ini disebut dengan notasi Leibniz. Jadi ini membacanya bukan dy per dx, namun cukup dy dx. Artinya derivatif fungsi y diturunkan terhadap variabel x. Derivatif itu artinya turunan, ya. Contohnya demikian. Diketahui y sama dengan 2x plus 3 dikuadratkan, carilah turunannya. Kita misalkan U sama dengan 2x plus 3, maka du dx, jadi ini U diturunkan terhadap X, ya, turunan dari 2x plus 3 adalah 2. Maka soalnya akan berubah menjadi Y sama dengan U kuadrat, karena ini yang dalam kurung kita ganti dengan U. Turunan dari U kuadrat adalah 2U, ya, sama saja dengan X kuadrat, turunannya 2X. Kita gunakan rumusnya dy dx sama dengan dy du kali du dx. Dy du nya adalah 2x, du dx nya 2, kemudian kita kembalikan, u nya adalah 2x plus 3, sehingga menjadi 2 kali 2x plus 3 kali 2. 2 kali 2x kali 2 menjadi 8x, 2 kali 3 kali 2 menjadi 12. Bila diselesaikan dengan cara dijabarkan, maka 2x plus 3 dikuadratkan menjadi 4x kuadrat plus 2 kali 2x kali 3 menjadi 12x, 3 kuadrat 9, ini kalau diturunkan menjadi 4 kali 2 8x, turunan 12x adalah 12, turunan 9 adalah 0, dan ini tentu saja hasilnya sama.
Contoh yang kedua, tentukan turunan dari Y sama dengan akar pangkat 4 dari X kuadrat ditambah 2X dikurangi 5. Cara menyelesaikannya, kita misalkan U sama dengan X kuadrat plus 2X min 5, maka du dx yang ini kita turunkan menjadi 2X plus 2. Soalnya akan menjadi Y sama dengan akar pangkat 4U, kita ubah menjadi bentuk pangkat, yaitu U pangkat 1/4. Turunannya ini kita turunkan 1/4 U, lalu pangkatnya kita kurangi 1. 1/4 dikurangi 1 adalah min 3/4, sehingga dy dx sama dengan dy du kali du dx 1/4 U pangkat min 3/4 kali 2X plus 2, kemudian U di sini kita kembalikan ke pemisalan, yaitu X kuadrat plus 2X min 5, sehingga jawaban akhirnya adalah 1/4 kali X kuadrat plus 2X min 5 pangkat min 3/4 kali 2X plus 2. Ini min ya, cuman kurang spasinya kurang panjang, jadi kelihatan kayak 3/4. Turunan tingkat tinggi. Jika suatu fungsi Y sama Fx punya turunan, maka turunan pertama kita beri notasi seperti ini, F aksen X atau Y aksen atau D dx. Turunan kedua F double aksen X atau Y double aksen sama dengan D kuadrat Y dx kuadrat. Turunan ketiga F pangkat 3X sama dengan Y pangkat 3 sama dengan D pangkat 3Y dx kuadrat, dan seterusnya ya secara umum. Lalu kita tulis seperti ini kalau n nya lebih besar atau sama dengan 3. Contohnya, carilah Y aksen, Y double aksen, dan Y pangkat 3 dari Y sama dengan 3X pangkat 3 plus X kuadrat min X plus 2. Penyelesaiannya, turunan pertamanya adalah 9X kuadrat plus 2X min 1, diturunkan lagi menjadi 9 kali 2 18X, turunan 2X adalah 2, turunkan lagi 18, turunan 2 adalah 0. Tafsiran geometris turunan. Perhatikan, ini adalah kurva Y sama dengan Fx. Kemudian kita ambil dua buah titik dengan koordinat Px, Fx dan Q X plus H, Fx plus H. Maka kita dapat membuat tali busur peki. Perhatikan di sini ya, kalau di sini absisnya X, maka ordinatnya adalah Fx. Kenapa? Karena kurvanya Y sama dengan Fx. Kemudian ini kita tambah sebesar H, maka di sini menjadi X plus H. Dengan demikian maka ordinatnya adalah Fx plus H. Nah, Fx itu panjang segini nih, antara O sampai H. Sedangkan Fx plus H adalah dari O sampai K. Dengan demikian maka kalau dari H sampai K sama dengan Fx plus H dikurangi Fx, ini yang bertanda merah. Kemudian dari M ke N akan sama dengan H. Jadi Fx plus H dikurangi Fx dibagi H sama dengan ini HK dibagi MN. HK akan sama dengan ini Q di sini ya, Q sama dengan RQ dibagi PR. Nah, RI dibagi PR ini kan namanya gradien tali busur dari garis peki. Gradien kan selisih ordinat dibagi selisih
absis. Nah, apabila titik G ini kita gerakkan ya ke sini, pindah itu, terus dipindah ke sini sampai ini H mendekati 0, maka nanti titik G akan berimpit dengan titik P. Dengan demikian maka tali busur PG ini nanti akan menjadi garis singgung ya, jadi garis singgung. Mengapa menjadi garis singgung? Ya, ini ada alasannya. Dengan mengambil H cukup kecil, arah tali busur melalui P dapat dibuat sedekat mungkin ke arah garis singgung pada P. Dengan demikian maka F aksen X sama dengan limit Fx plus H min Fx BH untuk H mendekat 0 adalah gradien garis singgung pada titik P X, X pada kurva Fx. Jadi gradien dari garis singgung ini itu arti dari turunan. Baik, penjelasan mengenai tafsiran geometris turunan tadi secara lebih gamblang sebagai berikut. Ini adalah suatu kurva, kemudian ini saya menggambar dua titik P dan Q, lalu saya menggambar garis singgung di titik P. Ini mempunyai gradien min 3,71. Nah, gradien dari tali busur PQ adalah ini sebesar 2,84. Ini kalau saya gerakkan atau saya pindah titik P, saya pindah seperti ini. Di situ kita lihat nilai gradenya berubah-ubah. Terus saya geser sehingga titik Q berimpit dengan titik P seperti ini. Perhatikan di sini yang terjadi, gradien tali busur PQ tadi menjadi sama dengan gradien garis singgung. Dengan kata lain, maka garis atau tali busur PQ tadi akan menjadi garis singgung. Ini berlaku kalau titik P saya pindahkan ya ke sini, mamanya gradiennya berubah, lalu ini saya gerakkan sampai titik Q berimpit ya, ini gradiennya sama. Maka secara geometris turunan adalah gradien garis singgung. Notasi lain untuk turunan. Dalam berbagai penerapan kalkulus perlu ditekankan bahwa kita membicarakan perubahan dari X. Nah, perubahan dari X itu seringkali diberi lambang delta X sebagai pengganti dari H. Nah, perubahan nilai fungsi F yang sesuai disebut delta F. Jadi kalau tadi pakai H, di sini delta X, perubahan fungsinya namanya delta F. Sehingga F aksen X sama dengan limit Fx plus delta X dikurangi Fx dibagi delta X untuk delta X mendekati 0. Nah, limit seperti ini lalu kita tulis df dx, atau kalau pakai y menjadi limit y plus delta y dikurangi y dibagi delta x untuk delta x mendekati 0 sama dengan limit delta y dibagi delta x untuk delta x mendekati 0. Nah, ini kita tulis dengan notasi seperti ini, d, ya, ini tadi yang saya sebutkan yaitu notasi Leibniz untuk turunan. Sebagai contoh demikian, carilah gradien dan kemudian persamaan garis singgung pada parabola y sama dengan 3x kuadrat plus 4x min 5 di titik 1,2. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan turunannya. 3x kuadrat turunannya 6x, 4x turunannya 4, min 5 turunannya 0.
Lalu kita substitusi nih, X-nya 1. 6 kali 1 tambah 4, 10 lah. 10 itu merupakan gradien garis singgung. Karena titik melalui 1,2, maka persamaannya adalah Y-2 sama dengan 10 kali X-1. Jadi kalian harus ingat rumus Y-1 sama dengan M kali X dikurangi X1. Ini persamaan garis dengan gradien M melalui titik X1, Y1. Kembali ke sini, Y-2 sama dengan 10 kali X-1, maka Y sama dengan 10X dikurangi 10, dipindah ke ruas kanan menjadi plus 2, min 10 tambah 2, min 8. Sehingga persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan 10X min 8. Contoh yang berikutnya, tentukan persamaan garis singgung pada kurva Y sama X pangkat 3 pada X sama dengan min 2. Di sini Y-nya belum diketahui. Pertama-tama kita cari turunannya, ya. Turunan X pangkat 3 adalah 3X kuadrat. Kemudian ini kita substitusikan ke sini, 3 kali min 2 kuadrat, 3 kali 4, 12. Lalu kita cari Y-nya dulu. Bagaimana caranya? Kita isi min 2 ke persamaan kurvanya. Min 2 pangkat 3 menjadi min 8. Dengan demikian, maka persamaan garis singgungnya adalah mempunyai gradien 12 dan melalui titik min 2, min 8. Maka persamaannya Y min 8 sama 12X min 2. Ini menjadi Y plus 8. Ini menjadi X plus 2. 12 kali X, 12X. 12 kali 2, 24. Dikurangi 8, 16. Demikian lalu video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum subscribe. Semoga video ini dapat membantu kalian dalam belajar mengenai turunan.